Di pagi hari yang indah ini, satu kesempatan yang baik bagi kita. Kita mau katakan ini saatnya. Dan tiada Allah lain selain daripada namanya Yesus Kristus. Kita mau sembah Dia, kita mau katakan Allah, Engkau luar biasa. Kami tinggikan Engkau Tuhan dengan sorak-sorai, sebab Engkau pencipta langit dan bumi. Di sini kami Tuhan mau menikmati hadirat-Mu. Puaskan kami, berkati kami semuanya Tuhan. Haleluya. Kini saat berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Ini saatnya bagi kami. Ini saatnya kami semua ada di atas berdiri.
bersama para malaikat menyembah. Mari puji Dia Yesus Kristus, Yesus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami masuk hadirat-Mu dengan kuasa-Mu. Mari masuk hadirat Tuhan, mengangkat suara dan pujikanlah Yesus Kristus. Kami masuk hadirat-Mu yang kudus, bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Kami sujud di altar-Mu, kami menyembah-Mu, mengangkat suara kami kepada-Mu. Kami berseru, kami mengangkat tangan kami padamu yang mulia. Engkau Tuhan yang baik, Bapa yang mengasihi. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami angkat tangan kami dan bersorak hanya padamu. Kami beri glory, sebab Engkau sumber sukacita kami. Engkau yang patut dimuliakan dan disembah Tuhan. Yesus Kristus Maha Besar, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus Kristus Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang sejati, Tuhan yang baik, Maha Kuasa. Engkau yang dibesarkan melalui pujian penyembahan kami. Glory, Hosana Tuhan. Yesus Maha Kuasa, Maha benar Engkau. Kami menyembah, kami tundukkan hati kami. Kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kuasa. Yesus, 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 Hosana bagi-Mu. Yesus, Yesus, Kristus Tuhan. Dirayakan nama-Mu Tuhan, haleluya. Yesus, hanya Engkau yang layak dipuja. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami mengangkat suara kami padamu saja. Yesus, 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 haleluya, haleluya. Glory, Hosana. Bapa yang baik, kami mengangkat suara kami
demi namamu yang agung, demi Tuhan kami Yesus namamu. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, terpujilah namamu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus berkata bahwa hanya ada satu Tuhan, dan Engkau punya nama yang luar biasa. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terus katakan Tuhan, selain Engkau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dan gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Dagingku dan hatiku habis lenyap, dan gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dan Engkau gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Oh, tetaplah selama-lamanya. Tiada Allah lain selain Engkau Tuhan Yesus. Yang ada pada kami hanya Engkau, hanya Engkau, hanya
yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau yang kami puja dan tinggikan. Dan hanya Engkau Maha Kuasa, Maha Besar. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyatakan hadirat dan kuasa-Mu dalam hidup, hingga kami rasakan kasih-Mu, hingga kami terima anugerah-Mu. Bapa Tuhan, kami bersyukur selalu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Amin. Kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, haleluya, kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasihi, salam, haleluya. Semangat pagi ini, beri salam kiri kananmu Bapak Ibu. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau menyenangkan, memuliakan. Yang suka memuji Tuhan, suka menyembah Allah, Allah yang luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang kami kasihi. Gerak-gerakkan tubuhmu. Anggap saja sebagai olahraga pagi, haleluya, puji Tuhan. Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, ditinggikan di sorak-sorai. Allah yang kita sembah, tepuk tangannya. Allah yang Maha Kuasa. Apa kata? Malaikat tunduk diri, surga bumi puji. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, dan Allah yang Maha Kuasa. Malaikat tunduk diri dan surga bumi puji. Allah yang kita sembah. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Dalam segala katakanlah Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Dalam segala perkara, lagi katakan Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Dalam segala perkara, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Semua Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi Allah lihat. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, bertepuk tangan, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi oh Tuhanku, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya.
tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi oh Tuhanku. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh ya, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya, tiada, tiada sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Lagi kata, tiada, tiada sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Lagi, tiada, tiada sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia pencipta segalanya. Begitu kita bersorak-sorai padanya, Allah berkata, berbahagialah orang yang suka memuji Tuhan, maka dia akan tumbuh seperti pohon yang tumbuh di pinggiran atau di tepi aliran air, di mana bertumbuh bermusim-musim dan buahnya tetap. Haleluya. Demikian anak-anak Tuhan, demikian jemaat GBI Kota Baru, bertumbuh, berbuah, buah yang tetap. Tentunya semuanya itu memuliakan Tuhan. Dan kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Dia. Glory bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami kasih, silakan duduk karena kita akan menantikan kebenarannya disampaikan. Dan waktunya juga bagi kita untuk memberi persembahan. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi, angkat persembahan yang ada di tangan kita masing-masing. Dan ini doa. Kesungguhan hati kami di dalam memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini adalah suatu anugerah yang tercurah atas hidup kami, di mana Engkau mencurahkan begitu banyak kasih karunia dan juga begitu banyak berkat yang kami terima. Hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami terus diajarkan oleh kebenaran-Mu. Berilah maka Engkau akan diberi. Demikianlah Tuhan kami beriman dan bertumbuh dalam kehidupan kami di dalam hal memberi pagi hari ini. Maka Tuhan yang memberkati persembahan yang akan kami beri sesuai dengan takaran yang Tuhan tentukan dari kehidupan kami. Maka kami pun akan beri ini dengan sukacita, beri dalam nama Yesus Kristus, memberi untuk kemuliaan Tuhan dan pengembangan pelayanan di tempat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi kami semua yang telah siap memberinya. Kami berkata, amin. Di hadirat-Mu aku puas. Katakan, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, taat kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan tahta-Mu. Semua katakan dengan sungguh. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat
firman. Kuasa kekuatanmu di hadiratmu ku datang persembahkan lagu di hadapan Raja. Kami serahkan pada hamba di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada kehidupanku, pernyataan kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu, membawa korban syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Ajar kami mengerti apa yang Kau kehendaki. Buat kami mengerti apa yang menjadi isi firman-Mu Bapa, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya Tuhan. Berkati Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siap menyambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, tema kita kali ini masih mengenai tentang iman. Tetapi kita akan melihat perkembangan-perkembangan, sebab agar kita tetap memiliki iman yang benar-benar teguh di dalam Tuhan. Sebab banyak sekali sekarang pengajaran-pengajaran. Makanya di sini saya dipesankan untuk membahas kembali mengenai Kristen progresif, mengenai Elon Musk, mengenai sekte. Banyak sekali pengajaran-pengajaran sekarang yang beredar, baik di internet, di sosmed. Makanya kita perlu mengerti keistimewaan pribadi Kristus. Kalau kita perhatikan, apa sih yang menjadi keistimewaan di dalam kepribadian Yesus Kristus? Agama? Gue bilang gue percaya Katolik. Habib Jafar itu Oke, anak ruangan Tuhan 14 tapi jangan berisik pas lu lewat Yesus. I know ruangan from the depan first ya. time. Istimewa. Makanya kita percaya sama Tuhan. Untuk itu kita perlu beriman. Sebab kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kita dibenarkan karena kita percaya. Kita dibenarkan oleh karena iman. Tetapi bukan berarti setelah kita percaya kita nggak lakukan hukum Taurat. Bukan. Bukan seperti itu konsepnya juga. Tetapi garis besarnya, yang utamanya, inti pokok permasalahannya adalah iman. Percaya dulu sama Yesus. Kita akan melihat sedikit kilas video. Boleh ditayangin LCD?
ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8 dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Ya, next. Satu lagi video terakhir. Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Apa? Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lo mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lo salah bro. Gue suka deh. Lanjut. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, kalau kita di Kristen kita Lu ngagetin bro barusan bro. Oh iya. Ada apa ini? iya enggak, kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu mau sebagai pinjem duit Bapa. apa sih? Gini-gini. Enggak, udah dapat 50.000 dari Iya. Onat. Maksud gue gini. Jadi anak maksudnya apa bro? Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Juga dapat kita lihat bahwa ya itulah kalau ke gereja, datang ke gereja tapi scroll TikTok, lihat HP, tidak mendengarkan firman. Kita kenal Yesus sebagai kasih, tapi jangan lupakan murka Allah. Kasih Allah begitu besar, iya begitu besar kasihnya kepada anak-anaknya. Bahkan Israel itu dianggap anak. Walaupun Israel berontak, kita tahu kerajaan Israel itu terkoyak jadi dua, utara selatan, Israel Yehuda. Itu karena apa? Karena Salomo menyembah Allah lain, gak setia sama Tuhan. Kita tahu Israel dibuang. Kalau saudara baca lagi di kitab Ezra, Israel pulang, diizinkan balik. Siapa yang membuat Israel balik? Tuhan. Raja Persia mengizinkan. Kloter pertama, Zerubabel, dipimpin sama Zerubabel. Sampai pembangunan bait suci, semua dibiayain sama bangsa yang gak kenal Allah. Luar biasa gak? Bahkan kloter kedua, Ezra juga sama. Keluar dari Babel, begitu juga. Sama, Nehemia juga, begitu juga. Kita ingat kasih Allah, ya. Tapi jangan lupakan murka Allah. Supaya kita tahu bahwa setiap orang yang berdosa harus binasa. Harus dihukum. Tetapi kita perlu mengerti mengapa manusia dapat mati. Apakah Tuhan menciptakan kita tidak sempurna? Tuhan gak pernah ciptain manusia pada hakikatnya untuk mati, enggak. Tapi karena dosa upah dosa adalah maut. Tuhan gak pengen kita semua mati. Makanya apa yang telah dia buat, dia gak langgar. Dia turun ke dunia, dicari manusia. Kalau kita baca di dalam Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Makanya di sini saya bersalah. Tetapi ada Yesus. Ada Yesus.
Makanya ketika saya percaya, saya dibebaskan dari hukuman. Sebab kenapa? Yesus yang menggantikan saya. Kalau tadi nggak seperti itu konsepnya. Kamu agama apa? Masuk surga. Udah bagaikan Petrus, masuk surga. Kamu ateis, oh ya masuk surga. Enggak gitu. Enggak gitu. Walaupun Bapa baik. Tetapi kalau kita nggak percaya sama Yesus, maka sia-sialah pengorbanan Yesus. Toh untuk apa Yesus sampai disalib? Kalau bukan untuk nebus kita. Makanya kita butuh iman. Iman adalah bahan baku. Makanya di sini iman, kalau pemain bola, kita nih seperti pertandingan. Hidup ini bagaikan pertandingan. Saya seperti pemain sepak bola, iman itu kaki kanan, perbuatan kaki kiri. Kalau nggak ada iman, bagaimana saya mau main bola? Kaki kanan hilang. Apakah bisa main bola? Nggak bisa. Masa pakai tendangan bayangan? Nggak mungkin. Makanya ada dua, iman perbuatan. Makanya iman tanpa perbuatan sama aja dengan mati, sia-sia semuanya. Kita butuh bahan baku yaitu iman. Yesuslah yang menggantikan kita. Kalau dibaca di dalam Yohanes 18 ayat 11, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Petrus ini seorang fanatik. Kalau saudara udah cinta mati-matian sama agama, wow, fanatik. Wih, itu Petrus banget. Yahudi, makanya Paulus Yahudi tapi enggak sefanatik Petrus. Walaupun dulunya dia penganiaya jemaat, tetapi dia menjangkau seluruh bangsa. Tetapi Petrus menjangkau seluruh Yahudi. Itu fanatik banget. Ketika hari di mana Tuhan mau disalibkan, Petrus berkata, wah Tuhan, aku rela dipenjara bersamamu, aku rela menderita bersamamu. Kata Yesus apa? Sebelum ayam berkokok, wah, engkau akan menyangkal. Bahkan ketika Yesus ditangkap, wah, dia potong itu telinga Malkus. Dan ya, kita tahu bahwa seorang Petrus pun menyangkal Yesus. Menyangkal. Kita lihat tadi apa yang dikatakan Brian. Dia hanya ingin menyenangkan telinga-telinga orang. Dia masuk ke industri. Kelihatan gak? Dia yang ngomong gitu, saya yang malu. Gimana? Dia ngomong tadi kepada salah satu tokoh, engkau anak Yesus. Katanya, saya bukan anak Yesus, saya yang malu. Bagaimana? Yesus dipermalukan. Kita perlu sadar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah selain daripada Yesus. Dan tidak ada satupun orang yang dapat percaya kepada Yesus selain dari Roh Kudus. Makanya saudara, ketika saudara percaya sama Yesus, itu anugerah. Enggak semua orang diberikan anugerah untuk percaya kepada Yesus. Saya akan bacakan ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ia sudah datang di dalam dunia. Di dalam 1 Korintus, boleh tolong dibuka, dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Gak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Makanya kita perlu memberitakan Injil. Yes, mau percaya atau enggak percaya itu karunia Roh Kudus nantinya. Yang penting kita beritakan Injil, beritakan Injil. Injil sudah tersebar di mana aja. Bukan di gereja aja, saudara. Kalau saudara buka scroll TikTok, scroll FB itu, wah, itu mohon maaf kata, di rumah ibadah tetangga kita udah dibuka Injil. Dibuka. Walaupun dalam konsep perdebatan, tapi ada nama Yesus. Di situ ada nama Yesus. Yesus sudah mulai dikenal. Nah, maka dari itu kita perlu mengerti bahwa kita ini lebih dari pemenang. Bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita udah ditebus. Tetapi apakah kita nggak bisa buat dosa lagi? Masih pakai tubuh daging. Makanya Yesus mengajarkan di dalam doanya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni. Makanya di akhir dari doa Bapa kami ada dikatakan bahwa Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Makanya di dalam Yudaisme, Yahudi, tradisi Yahudi, ada 7, hari ke-7, sakral. Sakral, disebut dengan hari Sabat, pengampunan dosa. Makanya kita harus menyucikan diri. Penting sekali. Ibadah. Makanya Yesus katakan, tegaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaannya dan kebenarannya itu berbicara tentang apa? Yesus. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita sebagai orang Kristen, kalau saudara perhatikan doa berkat, pengucapan doa berkat, berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila engkau mendengarkan baik-baik perintah Tuhan dan engkau melakukannya dengan setia. Makanya itu konsep pertumbuhan. Konsep pertumbuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam firman Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Saya akan bacakan ayat yang genap. Saya minta untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan bacakan ayat yang ganjil. Ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati.
dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Jadi di sini surat Paulus. Kalau kita mau tahu konteksnya, kita baca dari awal. Saya akan bacakan sedikit. Nah, ini konteksnya. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah. Ini dia. Ada persekutuan, ada ikatan kasih untuk mengenal Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Salomo bisa nulis begitu banyak amsal, begitu banyak syair, mazmur. Itu dari siapa? Allah. Itu kalau saudara mau tahu biologi, geografi, itu semua udah ditulis sama Salomo ribuan tahun yang lalu. Hikmat. Makanya raja-raja datang membawa persembahan kepada Salomo. Karena apa? Karena Allah. Bukan karena dia. Bukan karena dia pintar. Tapi karena Allah berikan dia hikmat. Bahkan raja-raja datang. Raja-raja tunduk. Itu dia, Salomo. Dan di situ ada hikmat, ada pengetahuan. Hal ini kukatakan, nah ini dia jadi alasannya, menjadi penyebabnya. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Terkadang ada omongan-omongan yang enak. Seperti tadi, omongannya enak didengar. Oh iya, semua orang masuk surga. Iya, senang dengarnya. Oh iya, semua orang masuk surga. Luar biasa. Tapi enggak semua kayak gitu. Enggak seperti itu kenyataannya. Yesus minum cawan. Kita juga sebagai murid Yesus akan menerima cawan. Bukan hanya Yesus saja. Ketika kita ambil bagian untuk menjadi murid Yesus, ada cawannya. Ketika Yakobus sama Yohanes mempermasalahkan, Tuhan izinkan kami duduk di sebelah kirimu dan ini sebelah kananmu. Apa kata Tuhan? Apa kata Yesus? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Sebagai murid-murid Kristus, inilah bagian kita. Bukan hanya tentang berkat, enggak. Ketika makanya di dalam Kristus kita itu seperti pohon. Kita tahu, saya dengar dari pemaparan dari Pak Teddy ketika dia sharing firman di Komsel. Saya diberkati mengenai tentang orang Kristen diberkati. Engkau akan naik bukan turun. Naiknya itu enggak langsung naik, tetapi perlahan. Makanya di sini kita perlu tertanam bertumbuh dan berbuah. Makanya di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita harus tertanam, berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tanpa adanya tertanam, gampang terombang-ambingkan. Makanya kita perlu tertanam di bait Tuhan. Makanya di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Apakah kita sudah menemukannya? Yang jadi pertanyaan, ketika kita mencari, apakah kita berdarah? Apakah kita mencari dengan sungguh-sungguh? Atau ketika kita sakit, sudahlah, minggu depan masih ada. Masih bisa live. Masih bisa dengan cara yang lain. Apakah kita udah mencarinya dengan sungguh-sungguh? Apakah kita meninggalkan pekerjaan kita mencari kerajaan Allah? Apakah kita meninggalkan keuntungan untuk mencari kerajaan Allah? Kan jadi pertanyaannya itu. Carilah. Kita mencarinya dengan sungguh-sungguh apa tidak? Makanya setiap orang yang diberkati, kita dapat lihat bahwa kehidupannya dengan Tuhan, sangat luar biasa. Makanya poin paling penting di sini adalah tertanam. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Nah ini dia, di dalam dia di dalam kita. Makanya yang dikatakan Brian tadi, kasih. Kasih. Di luar Yesus nggak ada kasih. Nggak ada kasih. Saya mau tekankan, di luar Yesus nggak ada kasih. Kalau saudara mau lihat kasih yang benar-benar kasih, itu adalah Bapak mengorbankan anaknya, mengaruniakan anaknya untuk kesalahan kita. Karena begitu besar kasih Bapa. Makanya Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Yesus adalah kasih. Makanya setiap orang yang berada di dalam Dia baru dapat menghasilkan kasih. Di dalam Yohanes 15 nanti bisa dibaca di rumah. Karena waktunya sangat singkat, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu artinya kita telah mengambil keputusan bahwa kita hidup bersatu dengan Dia dan mengizinkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa kita tidak boleh membiarkan siapapun menjadi perintang atau kita dengan Kristus. Jadi nggak ada lagi penghalang antara kita dengan Kristus. Ketika kita sudah berakar, tertanam. Kalau engkau sudah tertanam, engkau akan bertumbuh. Tanpa tertanam kita nggak bisa bertumbuh. Nah untuk itu kita perlu berakar. Saya di sini searching pohon tertinggi di dunia. Saya dapatkan itu ada Hyperion, adalah pohon hidup tertinggi di dunia, atau kayu merah. Kayu merah pantai ini tumbuh di lereng, sehingga tingginya rata-rata adalah 116 meter. Dan kita tahu 116 meter itu tingginya seperti apa. Kalau sudah berdiri itu, bukannya enak. Angin itu semakin kencang. Kalau nggak punya akar yang kuat, gampang rubuh. Tumbang sebentar aja. Tetapi karena punya akar yang kuat, kalau saudara searching nanti itu lihat akarnya begitu besar yang memadatkan tanah. Sehingga apa? Sehingga dia nggak gampang goyang. Walaupun ada angin kencang, dia nggak akan tumbang. Umurnya ratusan tahun. Untuk itu kita perlu tertanam. Kita perlu memperhatikan pertumbuhan. Dan juga kita harus menghasilkan buah. Ini dia yang penting. Menghasilkan buah. Sebab dari buahnya lah kita dapat dilihat. Engkau kalau mau melihat tulus atau enggak tulus, motivasi benar atau enggak benar, lihat aja dari buahnya. Dari buahnya kita dapat melihat berasal dari manakah dia. Berasal dari Kristuskah atau berasal dari yang jahat. Dari buahnya. Kita dapat lihat dari buahnya. Makanya kita perlu tertanam. Poin yang kedua. Poin yang pertama tadi tertanam. Poin yang kedua dibangun di atas Dia. Setelah memiliki akar yang menyerap nutrisi yang sehat dan menjadi dasar yang kuat, maka kerohanian kita terus bertambah. Bagaikan bangunan yang didirikan di atas pondasi yang kuat. Hanya di atas pondasi yang benar, maka suatu bangunan dapat didirikan dan bertahan dalam berbagai kondisi cuaca yang mengancam. Sama seperti pohon tadi yang tinggi yang memiliki akar yang kuat, begitu juga dengan bangunan. Ketika saudara ingin membuat bangunan yang menjulang tinggi ke atas, itu membutuhkan dasar yang dalam. Makanya ketika mau bikin menara itu, paling lama bikin apa? Dasarnya. Ketika saudara mau hidupnya diberkati, yang paling lama apa? Prosesnya. Itu Yusuf dibawa ketika mau diberkati Tuhan. Yusuf itu ketika dia mau dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang dialamin? Penjara aniaya, dibuang, dihina, dikucilkan. Lama nggak? Lama. Nggak sebentar. Begitu juga dengan Daud. Kalau kita dengar Daud, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Lama juga, masuk dalam proses. Dikejar-kejar. Jangankan sama mertuanya, sama anaknya pun dikejar. Mau dibunuh.
mengalami banyak proses, tetapi itu yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan janjikan adalah kemenangan demi kemenangan. Ketika kita sudah melekat sama Tuhan, ketika kita bertumbuh di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita akan melihat mujizat-mujizat dinyatakan. Untuk itu kita terus melekat sama Tuhan. Sama seperti Paulus, kita dapat melihat, wah, Paulus di penjara sengsara. Enggak. Paulus walaupun di penjara dia menderita, dia enggak sengsara, dia bersuka cita. Bahkan dia bermegah di atas penderitaannya. Itu ketika dia kenal Yesus. Ketika dia dapat Yesus. Bahkan ketika dia dapat Yesus, yang dulunya dia anggap untung, sekarang dianggap rugi. Makanya ketika kita udah dapat Yesus, semuanya udah enggak, wah, bukanlah keuntungan, hanya Yesus keuntungan. Makanya kita bakalan cinta sama Yesus. Dan kita juga akan melakukan apa yang menjadi visi dan misi Yesus saat dia datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebab kenapa? Sebab di dalam penjara pun Paulus menuliskan. Menuliskan apa? Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menyatukan, kata-kata yang meneguhkan. Makanya kalau sampai hari ini saudara masih sakit hati, hati-hati. Itu pekerjaan iblis. Musuh kita bukanlah sesama kita. Musuh kita bukanlah sesama manusia, enggak. Musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat. Makanya jangan sampai doa kita pun enggak didengar. Jangankan doa, dosa pun enggak diampuni. Hati-hati. Makanya ini jaga hati, jaga hati. Engkau kecewa, langsung segera ampuni, lepaskan pengampunan. Tuhan, aku berkati, lepaskan pengampunan. Jangan simpen di sini. Sampah yang namanya sampah itu disimpan enak enggak? Bau. Bau. Mau hidup sama sampah? Ada yang mau hidup sama sampah? Enggak ada yang mau kan? Sampah itu pada dasarnya ya harus dibuang. Dibuang sampah. Jangan disimpan di sini. Jangan disimpan. Itulah dasar kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Poin yang ketiga, bertambah teguh di dalam iman kepada Yesus. Makanya kita perlu akar tertanam. Kita perlu pondasi yang benar di dalam Kristus. Pemahaman yang benar. Dan ketiga, kita perlu bertumbuh teguh dalam iman kepada Yesus. Bagaimana caranya? Ya mesbah doa. Yang Tuhan utamakan, kita ini hidup diciptakan untuk memuliakan namanya. Setiap kita yang ada di tempat ini diciptakan untuk memuji Tuhan. Bukan untuk bekerja di dunia ini, enggak. Memang hidup kalau kita enggak kerja enggak makan, betul. Tapi bukan fokusnya bukan ke situ. Tapi fokus kita memuliakan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23 itu dikatakan bahwa apapun juga yang kamu kerjakan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya segala kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar lagi kita mau sambut, merayakan hari kenaikan Yesus. Hari kenaikan Yesus. Dan setelah itu hari Pentakosta. Hari 50 di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan inilah kesempatan bagi kita, kumpul keluarga. Kumpul keluarga, berdoa bersama. Gak gampang berdoa bersama. Kalau saya pilih lebih enak doa bersama atau doa sendiri. Doa sendiri lebih enak, lebih khusyuk. Kau bebas menangis, mencurahkan. Wah, bebas. Kalau berdoa bersama, wah, susah. Susah kita mau fokus. Bahkan kemarin semalam saya ketika doa sama keluarga, itu gurion itu, wah, naik ke atas punggung, wah, selimut gini-gini, sampai istri saya lagi doa syafaat, wah, berhenti dia marahin Ion. Wah, emang susah. Tapi disinilah kita mau dibangun di atas Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Sesusah apapun itu, seberat apapun itu, ya kita harus hadapi tantangan itu. Terkadang tubuh kita ini daging loh, tubuh daging, malas
susah ini, berat, waduh udah capek Tuhan. Berdoa sambil tiduran aja ya. Kita harus lawan ini. Makanya buah itu ada penguasaan diri. Ada penguasaan diri. Itu yang perlu kita lawan. Supaya apa? Supaya kita semakin percaya sama Tuhan. Supaya kita semakin cinta sama Tuhan. Tuhan udah cinta sama kita? Sudah cinta mati-matian Tuhan sama kita. Bahkan menyerahkan. Luar biasa Tuhan sama kita. Sekarang apakah cintanya bertepuk sebelah tangan? Itu dia. Kenapa kita harus cinta juga sama Tuhan? Berbalik. Supaya kita gak diterpa. Engkau sudah selamat saat ini, engkau harus bertahan. Inilah pertandingan hidup kita. Sampai akhir. Kalau saudara perhatikan sekarang, zaman sekarang udah scan QR code. QRIS. Bayar ini, scan. Semua scan. Dari jauh sana, bayar, beli, transfer. Iya. Makanya ada di dalam kitab Wahyu. Setiap orang nantinya kalau tidak mengenakan tanda tidak akan dapat menjual dan juga tidak akan dapat membeli. Pelan-pelan digenapi. Hati-hati sama AI. AI udah semakin canggih. Elon Musk sudah tanam chip di kepalanya. Dan kita tahu juga ada robot yang diciptakan berkomunikasi sendiri bahkan. Dan inilah yang menjadi acuan kita supaya kita semakin dekat sama Allah. Kenapa? Sebab pada Kisah Rasul 2 ketika Petrus dengan beraninya, dengan gagahnya dia berkata, mereka tidak sedang mabuk anggur. Mereka sedang menggenapi nubuat dari Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Berarti kalau sudah zaman itu udah masuk di periode hari-hari terakhir, apalagi zaman sekarang. Yang belum digenapi adalah langit-langit, gumpalan asap. Nah itu dia. Itu yang kita perlu waspadai tanda-tandanya. Makanya kita perlu berjaga-jaga supaya apa? Waspada. Supaya kita tidak tertinggal, supaya kita terangkat. Sebab kenapa? Sebab yang perlu kita pahami adalah pengangkatan dahulu ini. Pengangkatan dahulu, rapture. Kita semua rapture. Yang percaya kepada Tuhan, ketika dia hidup, Tuhan Yesus datang, kita rapture. Ada pertemuan di udara. Ketika Yesus datang ke dunia, itu bukan atas dasar kasih lagi, tetapi atas dasar hakim. Makanya ada berkas, ada yang tidak bertumbuh, ada yang bertumbuh. Kalau saudara baca di Yohanes 15 itu nanti yang tidak bertumbuh ranting-rantingnya dibuang, dibakar. Makanya dipilih nanti. Semuanya dipilih, diangkat. Yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, dilalukan dari masa sulit. Akan terjadi masa sulit itu. Makanya kita yang percaya akan mengalami rapture lebih dahulu. Sebelum masa sukar itu terjadi. Untuk itu kita harus terus berdoa. Apapun yang menjadi kegiatan kita, kesibukan kita, waktu kita sediakan, mau itu pagi, siang, sore, malam, di mana saudara waktunya kosong, berdoa. Ajak saudara keluarga, semuanya berkumpul, bersatu berdoa. Apalagi sebentar lagi kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ajak keluarga berdoa bersama-sama. Puji dan agungkan Dia. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Untuk firman Tuhan saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bapa, biarlah Tuhan kami boleh semakin hari, boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa di dalam setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus menghasilkan buah di dalam Engkau Bapa. Agar kami boleh menjadi terang dan garam, boleh menjadi dampak dan menjadi berkat di dalam sekitar lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu terus menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami,
Agar kami Tuhan tidak salah dalam melangkah Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hamba-Nya yang telah memperdengarkan kebenaran bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus, sucikan. Dan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Oleh darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ya, mari kita bangkit berdiri. Apakah ada yang belum kebagian? Boleh angkat tangannya. Yang belum kebagian anggur perjamuan. Oke, semuanya udah datang. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami angkat roti dan anggur di hadapan-Mu sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu. Kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib,
Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu, supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu, dan kami boleh mendapat bagian dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengingat kami, sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal, semua terangkat, boleh menjadi mempelai di sorga. Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kami tentang arti kasih yang sesungguhnya Bapa. Kiranya Tuhan kami juga boleh mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kasih yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Bapa kami, Allah yang hidup. Kami bersyukur Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, pendidikan kami, apapun yang sedang kami kerjakan Tuhan, biarlah Engkau terlibat di dalamnya Bapa. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dan yang kami hasilkan, itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk dan para pelayan perjamuan mengumpulkan cawan yang tersisa. Informasi yang diperdengarkan bagi kita pagi hari ini, silakan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru.
Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk dana Arimatea GBI Kota Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10, bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19, bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19, bertempat di ruang Bethlehem. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11, bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Kita akan mengadakan ibadah gabungan memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 10, bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Dukung dalam doa, akan segera dibuka sekolah misi GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja, dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun pernikahan. Puji Tuhan. Silakan maju. Doakan oleh Pak Pendeta.
Mari kita arahkan tangan kita. Kita doakan saudara-saudari kita yang berulang tahun. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sebab kami bersuka cita atas hari ulang tahun saudara-saudari kami Bapa. Kiranya Tuhan berkat-Mu dicurahkan di atas kehidupan saudara-saudari kami Bapa. Berkat sukacita, damai sejahtera, kesehatan turun berlimpah-limpah. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau akan turun tangan untuk memberkatinya Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangan saudara kami Tuhan berhasil. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Apapun yang menjadi kerinduan saudara-saudari kami yang berulang tahun Bapa, biarlah Engkau menjawab seruan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Jemaat Tuhan, hamba Tuhan telah menyampaikan isi kebenaran Engkau ya Tuhan, bahwa karya yang terbesar yang Engkau sediakan bagi setiap kami, dan kami hari ini juga mengadakan perjamuan kudus. Selamat datang kepada jemaat. Berdasarkan Roh Kudus yang menuntun setiap kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap hati kami yang terbuka, pikiran yang terbuka, dan kami mau berjalan kebenaran ya Tuhan. Walau hari perjamuan kudus kami diingatkan, kami dikuatkan, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran Bapa. Kiranya Engkau selalu menuntun setiap Roh Kudus atas setiap hidup jemaat Tuhan di GBI Kota Baru di tempat ini, dan bertumbuh berbuah terus naik ya Bapa. Terima sampai Engkau datang, menerima suatu iman percaya kepada Engkau untuk menerima kemuliaan Engkau ya Bapa di dalam keselamatan. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Berkati hamba-Mu telah menyampaikan isi kebenaran dan hikmat dan pengalaman sesuatu yang Kau percayakan oleh Roh Kudus yang berkarya Bapa. Terus berkarya dalam kehidupannya, rumah tangga anaknya. Demikian juga orang tuanya Ibu Yuni, sekeluarganya yang Kau berkati Tuhan. Anaknya yang Kau berkati ya Bapa, di mana saja berada. Bapa, terima kasih juga kami berdoa Tuhan bangsa Indonesia yang kami kasih. Terus Engkau Tuhan mentuntuni ke jalan yang benar dan memberkati terus di dalam kebenaran anak-anak Tuhan yang di bangsa Indonesia bertumbuh berbuah dan dapat memimpin bangsa Indonesia dengan baik di hadapan Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kerinduan kami di hadapan-Mu. Berkati hamba-hamba Tuhan yang di pusat Engkau berkati Tuhan, setiap perkataan, setiap hikmat, setiap apa yang dikerjakan sehingga berhasil berbuah dan di dalam kerajaan surga memberkati banyak
orang lain bahkan untuk pemerintahannya Bapa. Kami ucap syukur, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Engkau ya Tuhan, berkarya atas semua ini. Kau juga berkati bangsa Israel, bangsa yang Kau kasih, dan juga kami rindu terus bangsa ini terus diberkati, dibenarkan ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua ini ada karya yang terbesar Engkau memberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang mau mengikuti segala kebenaran apa yang Kau perintahkan ya Bapa. Bapa terima kasih, kami sebentar akan pulang dan kami mau terima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada Allah Bapa. Kita terima berkat dari Allah Bapa. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kau melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.